Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat saling tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam sebuah channel di Ibn Nabawi Hijamah, pengobatan-pengobatan yang berkaitan dengan resep-resep herbal ilahiyah, resep herbal HNI, dan materi-materi dakwah umum lainnya, yaitu dakwah sunnah. Para sahabat senutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita akan menceritakan hasil daripada ruqyah kita di malam minggu yang tidak bisa kita rekam karena kita belum melakukan izin kepada si fulan. Cerita ini insya Allah akan memberikan sedikit pembelajaran buat kita yang masih melakukan suatu ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh agama Islam, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu mantra, ilmu perdukunan, ataupun ilmu yang lainnya. Judul tema kita di kesempatan sore hari ini adalah korban perintah keluarga untuk memasang susuk. Jadi pasien yang kita yang kita ruqyah pada malam kemarin, dia alami sejak beberapa tahun silam, mungkin lebih dikatakan 25 tahun silam. Beliau ini awalnya diajak oleh keluarga, untuk menemani saudaranya yang mengalami suatu penyakit. Namun setelah keluarganya ini diobati oleh orang pintar, maka si fulan ini disuruh oleh keluarganya untuk memasang susuk emas di badan, yang tujuannya untuk penjagaan diri, karena beliau tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan juga keluarga ini termasuk keluarga yang boleh dikatakan paling mengetahui atau paling mengerti dengan dunia-dunia seperti itu, barangkali atau memang keluarga tersebut lebih suka melakukan hal-hal pengobatan yang belum ia kenal secara pengobatan Islami, karena di masa-masa itu dunia perdukunan paling diminati oleh kebanyakan manusia. Alhasil ketika beliau telah berkeluarga, setelah sekian tahun dia berumah tangga, di saat ini beliau merasakan hal-hal yang bimbang, hal-hal yang membuat beliau merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Diawali dengan pusing yang begitu berat, rasa badan yang sakit di area tertentu yang datang menyerang tanpa kenal batas waktu. Singkat cerita, ketika beliau bekerja, banyak orang yang mengaku pintar bahwa di dalam tubuhnya ada hal-hal yang seperti itu, tanda kutip. Rasa penasaran antara iya dan tidak, beliau ingin melakukan sebuah pengobatan, tapi bingung mau ke ruqyah atau ke perdukunan. Dan Allah tunjukkan beliau untuk melakukan metode ruqyah. Dan alhamdulillah setelah melakukan metode ruqyah, beliau merasakan kenyamanan di dalam hati. Beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
dari hal-hal yang sedemikian. Nah, para sahabat saling tutor, apabila kita diperintahkan oleh keluarga kita memasang susuk ataupun yang lainnya, maka jangan mau, karena hal ini bisa membawa kita ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya menuruti perintah orang tua kalau ia menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita yang singkat yang bisa selalu kita berikan dari hasil ruqyah, yang mana kita tidak bisa melakukan rekaman karena kita belum mendapatkan izin. Mudah-mudahan di kesempatan lainnya Sabil Tutor Official akan menampilkan video-video tersebut apabila kita telah melakukan perizinan kepada si pasien. Ya, itu saja yang bisa kami berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Sabil Tutor Official ya, dalam channel Ibn Nabawi ya, herbal pilihan serta ruqyah syariah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana materi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar lisan tetap terjaga ya. Diharamkannya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Banyak orang di dunia ini ya, tidak pernah menyadari, tidak pernah mau sadar kalau ghibah itu sama saja seperti memakan bangkai babi. Alhamdulillah, selalu menceritakan keburukan orang lain, selalu menjelekkan orang lain seperti dirinya sudah lebih baik daripada orang yang dihebahkan. Sampai pada saatnya ya, kita akan membicarakan pokok penting dalam kehidupan. Jangan bermudah dengan lidah, karena lidah tidak punya tulang. Lidah belunak, dia bisa menggelincirkan manusia dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang belunak-lunak ini bisa membunuh manusia, seperti bagaimana seorang netizen Indonesia mampu memberontakkan otak-otaknya orang Israel ya. Nah, mari kita fokuskan kepada materi kita, karena memang lisan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya ya, saudara-saudaraku, yang tidak bisa kita jaga, yang nggak bisa direm. Lidah kalau udah ngomong itu nggak ada remnya. Lalu remnya mau dipasang di mana? Rem motor, rem mobil? Enggak. Yang kita bisa pasang di dalam hati kita adalah ya, rem yang bisa kita pasang adalah di dalam hati kita. Ibadah yang kita miliki yang mampu mengerem lisan-lisan yang seperti harimau, yang lidah setajam silet. Nah, ya. Jadi para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghibah dilarang dan diharamkan di dalam agama kita. Ya, di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan tentang masalah ghibah tersebut. Ya, di antaranya diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wala yabtaghi ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahum akhihi mitan faqirihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah ya sebagian di antara kalian menghibah sebagian yang lain. Maukah salah seorang di antara kalian memakan saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu akan merasa jijik dengan perbuatan tersebut, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat.
Nah, saudara-saudaraku, seperti apa yang saya katakan tadi, menceritakan keburukan orang lain sama kita memakan bangkai babi. Babi itu sudah diharamkan, sudah jelas-jelas diharamkan, tidak boleh dimakan. Orang yang akan memakannya akan seperti babi, wataknya akan seperti babi. Lalu kita menceritakan saudara-saudara kita, apakah kita tidak melihat bagaimana bangkainya babi? Mungkin kita takut melihatnya. Ya. Banyak dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala melarang ghibah ini, ya. Dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam ghibah tersebut. Ghibah artinya adalah menyebut sesuatu yang ada pada saudaranya, di mana saudaranya tidak senang kalau dibicarakan. Ya, kalau dia dibicarakan, maka hatinya akan merasa sedih dan kecewa. Kenapa orang selalu membicarakan dirinya? Apakah ada yang salah? Ada yang kurang? Tentu yang kurang adalah orang yang menghibah. Mari saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, dalam materi yang singkat ini kita jaga lisan kita daripada perbuatan-perbuatan, ya, dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri kita. Mari kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para ibu-ibu, para bapak-bapak yang tidak ada kerjaan, lebih baik kita baca Quran. Baca Quran aja cukup, ya. Itu saja yang bisa saya itu berikan di kesempatan pagi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Samil Tutor Official dalam Samil Fiqh Sunnah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, ya, menjelang siang, kita masih dapat berjumpa kembali dalam channelnya Samil Tutor, yaitu Ibn Nabawi, Bekam, Ruqyah, ya, herbal alami dan herbal ilahiyah, serta materi dakwah pada umumnya. Nah, para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa bulan ini mungkin kajian tema kita lebih banyak ke materi-materi umum, tetapi isinya yang berkaitan dengan sunnah yang kita ambil dari beberapa ustadz-ustadz yang insya Allah keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Materi-materi yang kita ambil secara random, ya, di masing-masing artikel-artikel dari para ustadz yang kita sampaikan ulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang bisa dipetik, ada sesuatu yang bisa kita jadikan pembelajaran. Karena kalau hari ini kita lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita akan masuk golongan orang-orang yang merugi. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan selalu berbuat maksiat sementara dunia selalu berubah-ubah? Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita camkan ini baik-baik. Dunia yang penuh dengan fata morgana, dunia yang fana, dunia yang tidak bisa kita habiskan masanya, karena masanya akan habis, kita yang akan binasa. Dunia akan tetap ada sampai ditentukan hari akhirnya, dan manusia tidak akan hidup kekal abadi, karena hidup manusia tidak sama seperti umurnya dunia. Dunia akan terus berjalan, dunia akan terus
menentukan ya takdir hidupnya, karena dunia juga telah Allah takdirkan sampai di usia sekian tahun dia akan berakhir. Nah, usia kita tidak sama seperti usia dunia, namun apakah usia-usia yang kita sudah miliki saat ini akan selalu berada dalam kemaksiatan, akan selalu berada dalam kelimangan dosa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi Tobat. Tetapi apakah kita akan tahu di mana kita bertobatnya kepada Allah, di mana kita akan meninggal dalam kondisi bertobat kepada Allah, di mana kita akan mendapatkan satu musibah ya, dalam kondisi bertobat kepada Allah? Tentunya kita tidak tahu, kita tidak pernah menyadari kecelakaan kecil maupun besar. Kadang-kadang kecelakaan besar belum tentu merenggut nyawa orang. Ketika orang mendapati suatu perkara yang kecil, ya, kecelakaan kecil, tapi itu merenggut nyawa, kita nggak tahu. Lalu sampai kapan kita akan selalu berada dalam kemaksiatan? Sampai kapan? Kalau kita tidak memaksakan diri kita cinta kepada Allah, kalau kita tidak memaksakan kita bertobat kepada Allah, lalu kita mau menunggu datangnya tobat kepada diri kita, menunggu sampai orang menghajar kita? Tentu tidak. Mari sahabat-sahabatku, dengan kejadian yang kita rasakan saat ini, begitu besarnya ya kebukaan yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina sana, yang beberapa hari ini sudah melakukan gencatan senjata, dan insya Allah Palestina akan dimenangkan ya. Tetapi dengan kemenangan Palestina belum tentu membuat ya dunia ini akan kiamat. Tentu tidak, karena Allah punya rahasia tentang kehidupan dunia. Maka daripada itu, kerahasiaan kehidupanmu engkau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bertobat kepada Allah saat ini juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو شرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فلا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بمثله وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم سنذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفردوا لهن فريضة ومتئوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أمرنا من معروف والله عزيز حكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Samil Total Official dalam channel Bipun Nabawi, bekam Ruqyah dan herbal lainnya. Nah, di kesempatan kali ini para sahabat Samil Total Official, kita akan mereview memberi informasi tentang herbal dari HNI. Herbal dari HNI yaitu herbal dari produk Indonesia ya. Herbal HNI yaitu minyak herbal sinergi.
Minyak herbal Synergy ini sudah kami pakai sejak tahun 2017 yang berfungsi untuk ya kesehatan di luar maupun di dalam tubuh. Nah, ini bisa dikonsumsi apabila kita mengalami suatu penyakit batuk dan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan ini juga berfungsi untuk pertolongan pertama apabila kita mengalami serangan stroke dengan cara minyak ini dimandikan ya ke seluruh badan ya. Insya Allah dengan seperti itu nanti akan didapati sebuah kelancaran di dalam sistem tubuh apabila memang ia mengalami gangguan sirkulasi darah ya pada saat orang mengalami serangan stroke. Nah, herbal dari HNI ini ada beberapa kandungan ya. Kandungan seperti komposisinya adalah baik coconut oil, Allium olea eufera, Allium eleus, genuinis, dan beberapa komponen lainnya. Dan juga di sini ada Andrographis pancupaetae herba ya. Jadi herba ini berfungsi ke seluruh badan kita. Herbal ini kalau di harga harga member itu 30, kalau non member dia 45. Minyak herbal Synergy multifungsi ya. Bisa digunakan untuk urut, untuk bekam, dan untuk luka pada tubuh atau luka yang kita alami atau patah tulang, bisa digunakan minyak herbal Synergy. Mari sahabat Samin Tutur Official, apabila Anda telah menjadi keluarga HNI, maka gunakan minyak herbal Synergy sebagai pilihan kita. Minyak herbal Synergy, minyak yang paling top dan nomor 1 ya. Sekian saja yang bisa kami berikan review daripada minyak herbal Synergy dalam segmen Tibun Nabawi. Itu saja yang bisa kami berikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.